Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasku, seluruh hidupku, semoga diberkahi Allah. Nah, adik-adik, semoga hidup kita selalu diberkahi Allah. Maka biar dapat berkah selalu alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu ya Allah, kau jadikan kami saudara. Lanjutannya saya sudah lupa. Oke, dilanjutkan sendiri di rumah. Adik-adik, kali ini ya Kak Aris akan menyampaikan sebuah cerita yang menarik untuk anak-anak dari Bakti Mulia Sleman. Ya, sudah siap yang ada di rumah? Kak Aris akan menyampaikan sebuah cerita ya tentang nuzulul Quran. Adik-adik, apa ya nuzulul Quran? Yaitu hari di mana turunnya Al-Quran. Coba Kak Aris mau nyanyi Al-Quran, 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 firman Tuhan, petunjuk insanan beriman, kawan, dipelajari serta diamalkan. Ngomong-ngomong, siapa di sini yang sudah belajar Al-Quran? Alhamdulillah banyak ya. Kak Aris, ada apa? Kak Aris, ngomong-ngomong, belajar Al-Quran itu buat apa sih? Wah, manfaatnya banyak. Biar kita tahu manfaat dari Al-Quran, kita harus cinta Al-Quran. Cinta, iya. Karena kalau cinta itu nanti pasti diawali dengan kenal. Oh, berarti untuk cinta kita harus kenal. Iya. Kalau mau cinta Al-Quran harus kenal Al-Quran. Kak Aris, Al-Quran itu apa sih? Al-Quran itu sebutannya ada banyak. Satu, Al-Quran itu disebut Alkitab, artinya bacaan. Oh, bacaan ya? Ya, dengan baca Quran saja, satu hurufnya itu dapat pahala 10 kebaikan. Banyak sekali. Hanya bilang A. Kalau bilang A bata, itu dapat 30 pahala kebaikan. Kalau di bulan Ramadan, wow, pahalanya lebih banyak lagi. Bisa 700 kali. Bahkan lebih. Ya, karena yang tahu hanya Allah. Ternyata Ramadan itu kalau buat baca Quran luar biasa besar pahalanya. Nah, ngomong-ngomong soal baca Quran nih, Kak Aris punya cerita. Suatu hari ada seorang anak bernama Ame. Ame, nama lengkapnya Pok Ame Ame belalang kupu-kupu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ame, kamu rajin sekali sudah datang. Ustadz, aku kalau ngaji ya harus datangnya awal karena aku anak yang rajin. Bagus kamu. Ustadz, hari ini Ame ngaji lagi ya. Silakan, ayo mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji kok malah lihat Ustadz, lihatnya ke bawah itu. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Abata, bata'a, batala, ciluba. Loh. Ada apa Ustadz? Ngaji kok pakai ciluba. Ustadz, aku salah ya? Ya salah, ngaji kok ada ciluba. Ustadz, kalau ngaji salah berdosa enggak? Ngaji salah tetap dapat pahala. Wah, Allah baik banget, salah dapat pahala. Ya, makanya yang tidak ngaji itu rugi. Wong salah saja dapat pahala, apalagi bener. Oh begitu ya Ustadz, kalau begitu sekarang ngaji lagi.
Silahkan. Ciluba, ciluba. Loh, kok ciluba lagi? Tadi katanya salah dapat pahala. Oh, yang tidak disengaja. Masa ngaji kok malah ciluba? Oh iya ya, I'm sorry. Ustadz, habis ini nanti habis ngaji ngapain? Oh, habis ngaji nanti kita akan belajar tentang sholat. Oh, sholat. Iya, kalau kamu sudah pintar baca Quran, kamu jangan sampai meninggalkan sholat, ya. Berarti nunggu pinter dulu baru sholat. Maksudnya tidak begitu. Ngaji dan sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Oh begitu ya, Ustadz. Tapi aku sudah bisa sholat kok. Sudah bisa sholat apa? Aku semua sholat sudah bisa. Wah, pintar sekali. Coba tak tanya. Sholat fardu ada berapa? Ada 5. Pinter. Kita harus melakukannya. Jangan lalai, jangan lupa. Kita harus melakukannya. Coba jawab. Zuhur 4 rakaat. Coba yang di rumah. Ternyata Ame pinter loh. Yang di rumah coba. Zuhur 4 rakaat. Kemudian asar 4 rakaat. Kemudian maghrib 3 rakaat. Isya 4 rakaat. Salat subuh ada 2 rakaat. Ternyata sudah pinter yang ada di rumah. Selain ngaji juga pinter sholat. Ngomong-ngomong sholat, ayo yang di rumah ya, sudah bisa wudhu apa belum? Belum? Lah kok belum? Kalau mau sholat kan wudhu dulu. Nah seperti ini, coba ikuti. Tepuk wudhu, baca basmalah sambil cuci tangan, kumur-kumur, basuh hidung, basuh muka, tangan di sini ya, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir basuh kaki, lalu doa. Udah bisa belum? Diulangi sekali lagi yuk. Tepuk wudhu, baca basmalah sambil cuci tangan, kumur-kumur, basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir basuh kaki, lalu doa. Amin. Ternyata wudhu gampang ya, dipelajari bisa sambil bernyanyi. Alhamdulillah. Nah, kita kembali lagi sekarang ke Al-Quran, karena hari ini ceritanya tentang nuzul Quran. Dek, tadi Al-Quran satu bacaan. Yang kedua, Al-Quran itu adalah Al-Huda, petunjuk. Maksudnya apa Kak Ares? Al-Quran kok jadi petunjuk? Memang rambu-rambu. Al-Quran itu bisa membuat kita jadi tahu, menunjukkan mana jalan menuju Allah. Maksudnya gimana kok jalan menuju Allah? Ketika kita belajar Al-Quran, maka kita akan ditunjukkan jalan kembali kita, jalan yang benar menuju Allah. Oh gitu ya. Di Al-Quran itu komplit ya? Iya, Al-Quran itu komplit, bisa menunjukkan juga. Selain tadi jadi bacaan, juga jadi petunjuk. Berarti kalau nggak baca Quran nggak bisa dapat petunjuk, ketemu Allah. Iya benar. Makanya harus belajar Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran itu sebagai Al-Furqan. Apalagi Kak Aris? Al-Quran kok Al-Furqan. Al-Quran ya Al-Quran, Al-Furqan ya Al-Furqan. Maksudnya Al-Furqan itu artinya pembeda. Memang yang beda apa? Membedakan mana salah, mana benar, mana baik, mana buruk. Oh berarti belajar Al-Quran nanti jadi bisa membedakan salah mana, benar mana, baik mana, jelek mana. Yes, pinter. Ternyata adik-adik pinter semuanya. Dek, satu lagi. Al-Quran itu ternyata adalah sebutannya
adzikr. Al-Quran itu adalah peringatan. Kak Aris, Al-Quran kok jadi peringatan? Kayak apa aja diperingatkan. Iya, manusia itu kalau nggak diingatkan bisa tersesat. Maka Al-Quran menjadi peringatan. Contohnya apa? Di Al-Quran itu ada cerita-cerita yang jadi peringatan. Contoh nih, cerita gambaran kiamat. Besok ketika hari kiamat datang, malaikat diperintah oleh Allah, wahai Israfil, tiup sangkakalamu. Pada waktu itu tahu nggak, digambarkan di dalam Al-Quran, gunung berterbangan bagai kapas. Bayangin, gunung kok jadi seperti kapas, berarti saking dahsyatnya ya. Wah, ngeri. Bumi itu membuka kemudian keluar, yang ada di dalam bumi berkuduk panas. Wah, adik-adik nggak usah takut, kiamat itu ada, tetapi orang beriman tidak akan menjumpai yang namanya kiamat kubro, kiamat besar ini. Lalu yang jumpai siapa Kak Aris? Orang-orang yang kafir, yang durhaka kepada Allah. Oh gitu ya, tapi kok Al-Quran cerita kiamat? Loh, maksudnya biar manusia tahu bahwa dunia ini sementara, akan terjadi kiamat suatu saat nanti. Kak Aris, lanjutin dong. Oh ya, tak lanjutin. Ternyata Dek, pada waktu setelah semuanya hancur, semuanya mati. Hah? Semua hancur, semua mati? Ya, tapi tenang, Allah buat alam baru kok, yaitu padang mahsyar. Loh, padang mahsyar? Ya, padang mahsyar luas sekali. Kemudian Allah setelah itu kan mati semua tadi, Allah hidupkan malaikat yang tugasnya belum selesai, termasuk Israfil. Siapa itu? Peniup sangkakala tadi. Akhirnya malaikat meniup lagi. Setelah ditiup kedua ini, ternyata padang mahsyar tadi yang berubah seperti hamparan luas, seperti lapangan yang sangat luas, tiba-tiba muncul manusia dari dalamnya, seperti jamur yang tumbuh di muka bumi. Jadi tadi kosong bermunculan. Tapi tahu nggak Dek, waktu itu manusia bentuknya macam-macam. Ada yang dibangkitkan wajahnya mirip babi, ada yang dibangkitkan tangan dan kakinya hilang, ada yang dibangkitkan perutnya sebesar rumah, ada yang dibangkitkan ternyata waktu itu mulutnya ini baunya busuk sekali. Kenapa bisa jelek begitu ya? Pasti amalnya buruk. Tapi banyak yang dibangkitkan super keren. Dibangkitkan matanya bersinar cerah. Ting, 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 ting. Tahu nggak kenapa? Karena dia suka belajar Al-Quran. Kak Aris kalau nggak belajar Quran dibangkitkannya matanya bersinar juga. Kalau tidak belajar Al-Quran dibangkitkannya begini. Ini di mana gelap? Oh, ternyata buta. Kalau nggak mau belajar Al-Quran dibangkitkannya. Ih, ngeri ya. Maka adik-adik jangan lupa belajar Al-Quran. Selain dibangkitkan, wajahnya berseri-seri, ya, wajahnya berseri-seri, indah, bercahaya, ya. Itu kenapa? Bekas air wudhunya. Wah, nanti juga diringankan jalannya, dinaungi di atasnya oleh awan, dimudahkan, semuanya jadi lancar. Karena ternyata Al-Quran yang kita pelajari itu bisa jadi teman kita nanti, mengantarkan kita melewati alam-alam yang akan kita lalui di mahsyar, waktu nanti ditimbang, ya, waktu nanti dihitung, ya, dihitung dulu, kemudian ditimbang, kemudian menerima catatan, kita terima rapot nanti. Ternyata Al-Quran itu membantu. Bahkan nanti ketika kita melintasi yang namanya jembatan Sirat, jembatan yang kecilnya seperti rambut dibagi 7 yang sangat tajam, nanti
di bawahnya neraka, sana surga. Nanti Al-Quran akan menjadi teman kita yang mengantarkan kita melintasi secepat kilat. Wush! Akhirnya masuk ke dalam surga. Siapa yang pengen masuk surga? Alhamdulillah, anak-anak bakti mulia semuanya insya Allah masuk surga bersama keluarga. Allahumma amin. Cukup sekian cerita dari Kak Aris. Mohon maaf kalau ada salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.